Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Sofiauta Suhud, NPM 17140071 dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Saya akan sebuah materi yang berjudul tentang materi hidup rukun dengan bergotong royong di lingkungan keluarga dan di sekolah. Ada baiknya kita sudah tahu apa itu tentang hidup rukun. Sebelumnya, hidup rukun itu adalah sikap menjaga hubungan baik dengan sesama manusia atau sesama keluarga, teman, kerabat, lingkungan, sesama masyarakat. Dan kemudian hidup rukun itu mempunyai manfaat. Adapun manfaatnya seperti kehidupan sehari-hari, diantaranya tidak akan terjadi pertengkaran dan perselisihan jika kita menerapkan hidup rukun. Manfaatnya tidak akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Kemudian menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menciptakan rasa aman dan damai. Kemudian memiliki banyak teman dan hidup menjadi aman dan damai. Sebab kita menerapkan hidup rukun tanpa membuat suatu kericuhan atau keonaran yang sehingga membuat orang lain tidak suka akan sikap kita tersebut. Kemudian kita lanjut dengan bergotong royong. Bergotong royong adalah sikap positif yang mendukung dalam perkembangan desa atau suatu hal, dan juga perlu dipertahankan sebagai suatu bentuk perwujudan kebiasaan, entah melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Namanya juga gotong royong kan. Jadi gotong royong itu melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Misalnya contoh dikerjakan secara bersama-sama itu seperti misalnya menyapu di dalam kelas kalau di bagian sekolah, membersihkan lingkungan kelas atau halaman sekolah, bisa juga halaman rumah dan lain sebagainya, menanam tanaman. Atau di dalam masyarakat biasanya yang bergotong royong itu seperti bergotong royong membangun masjid, bergotong royong membangun jembatan, selokan, atau bergotong royong di bidang lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian penerapan hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah termasuk juga hidup rukun dengan bergotong royong di lingkungan, keluarga dan sekolah. Kemudian di sini kita menjelaskan tentang penerapan hidup rukun di rumah. Penerapan hidup rukun di rumah dengan bergotong royong. Misalnya setiap orang tua harus membiasakan anaknya atau mendidik anaknya untuk di tiap bangun tidur membersihkan tempat tidur, atau kalau enggak membersihkan rumah. Namanya juga gotong royong di rumah. Si anak harus kita biasakan membersihkan tempat tidur, membersihkan rumah, membantu-bantu, dan juga bergotong royong dilakukan secara bersama-sama itu juga dapat menimbulkan hidup rukun karena kita selalu sering bersama dan mengerjakannya bersama-sama. Sebab setiap pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan menghasilkan pekerjaan yang baik karena dijalin dengan cara kerjasama yang baik dan benar. Cukup sekian materi dari hidup rukun dengan bergotong royong di lingkungan keluarga dan sekolah yang akan saya sampaikan. Kurang dan jagalnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.